Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang terus-menerus Allah hadirkan dalam kehidupan kita sehingga sampai malam hari ini Allah mudahkan kita untuk berada di majlis yang mulia dengan harapan apa yang kita lakukan sampai detik ini termasuk salat maghrib yang kita lakukan tadi mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama salah seorang sahabatnya yang merupakan sepupunya langsung juga, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Abbas ini terkenal sebagai sahabat Nabi yang usianya cukup belia tetapi mendapatkan posisi khusus di matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan dia dari kecil adalah suka ngekori Nabi kemana Nabi pergi. Bahkan dalam berbagai riwayat Abdullah ibnu Abbas juga terkadang dibonceng oleh Nabi di atas ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dia duduk satu onta dengan Nabi dan naik di belakang dan memeluk pinggulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu suatu keadaan yang istimewa tentunya karena tidak semua orang dapat naik satu onta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, kata beliau, satu hari ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah engkau akan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah engkau akan Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Hadis ini cukup panjang, tapi kita mulai bahas di awalnya dahulu ini. Dua kalimat yang Nabi sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas. Yang pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah engkau akan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu. Ini uslubnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala perlu kita jaga? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang jaga kita. Tetapi kenapa Nabi berpesan jagalah engkau akan Allah, Allah akan jaga dirimu. Sedangkan kita ini sebagai makhluknya, ciptaannya, butuh dijaga oleh Allah. Dan Allah sudah menyatakan bahwasanya Allah itu Al-Hafiz. Allah Al-Hafiz, yang jaga. Yang jaga siapa? Yang jaga seluruh ciptaannya. Lalu apa makna daripada ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya Nabi berpesan kepada kita sebagai umatnya untuk menjaga syariat Allah, menjaga peraturan-peraturan Allah,
menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lakukan itu, maka kita otomatis akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana demi bencana yang tanpa henti suka menimpa dan datang di sekitar kita bisa menjadi salah satu penyebab kita tidak menjaga ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita sebagai makhluknya. Udah begitu pakai bilang lagi alam murka. Mana ada alam murka? Yang murka Allah. Alam ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghamba kepada alam. Kita tidak mengabdi kepada alam. Kita mengabdi kepada pencipta alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala. Jadi bencana apapun yang datang, sudah sepantasnya hamba-hamba Allah langsung merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah merestui bumi itu atau gunung itu meletus? Kalau Allah tidak izinkan, dia tidak bakal meletus. Itu kan atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada penyebabnya. Mengapa banjir bandang terjadi di mana-mana? Wilayah-wilayah, daerah-daerah, desa-desa dikelilingi oleh air, dihimpit oleh air. Ada yang sampai berhari-hari. Bisa jadi salah satunya ini. Kita sebagai makhluknya tidak menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merawat syariat yang telah Allah turunkan. Sedangkan dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka dia Allah pasti segera menolong kalian. Islam ini agama Allah yang bakal Allah jaga tentunya, dan pasti Allah jaga. Tapi kenapa Allah menyatakan jika kalian menolong agama Allah? Maknanya ketika kita meneguhkan keislaman kita dan merawat simbol-simbol keislaman dan nilai-nilai keislaman tersebut, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan in tansurullah yansurkum, berarti Allah bilang sama kita, kalau kamu mau menolong dirimu sendiri, jaga agama Allah. Muliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cederai nilai-nilai dan rambu-rambu ilahiyah yang telah Allah tetapkan. Itu. Nah sekarang al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini bahkan ditutupi oleh orang muslimin sendiri. Yang merusaknya muslimin. Yang melecehkan orang yang mengaku dirinya muslim. Ya. Hingga akhirnya dia berhadapan dengan saudaranya sesama muslim. Dan ditonton oleh banyak orang. Dikipas oleh banyak orang. Dipanas-panasi oleh banyak orang. Disponsori oleh banyak orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada ulama yang menyatakan ketika Rasul bersabda ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka engkau akan jumpai Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Salah satu bentuk penjagaan kita terhadap Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah setiap saat, setiap waktu kita mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dai itu tugasnya menyeru, menyampaikan nilai kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah itu orang yang sedang melaksanakan tugas yang mulia. Maka dia harus menjalankan dengan cara-cara yang mulia. Dan setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk menyeru kepada nilai-nilai kebaikan, menyeru kepada nilai-nilai keimanan dengan porsi masing-masing. Berdakwah itu tidak serta-merta hanya lewat lisan saja. Bilhal juga berdakwah lewat perbuatan. Jika dia seorang dokter, dia dapat berdakwah lewat perbuatan. Caranya apa? Dia mengobati pasiennya, dia menyuntik pasiennya dengan membaca bismillah, menarik jarum suntik dengan mengucapkan alhamdulillah, itu syiar itu. Menulis resep dengan bismillah, memberikan nasihat-nasihat pendek tentang bahwasanya sang penyembuh utama itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya dia siapkan waktunya untuk melayani pasien-pasien yang mustada'afin, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki uang untuk berobat. Itu dakwah itu. Ada seorang dokter saya pernah jumpa sebulan yang lalu. Dia dokter spesialis mata. Dalam satu minggu ada 2 hari, dan dalam 2 hari itu ada beberapa jam dia gunakan waktunya untuk buka praktek gratis kepada pasien-pasien yang mustadafin, orang fuqara, masakin. Terus sampai saat ini. Rezekinya tetap muyassar, tetap mudah. Bahkan dia masuk kategori 1 di antara sedikit dokter yang memiliki jiwa semangat dalam berdakwah. Dia hanya tidak sekedar praktek gratis. Dia cetak Al-Quran. Sudah berapa kali cetak? Sudah 5 kali naik cetak Al-Quran. Yang ditebarkan dan disebarkan secara gratis ke seluruh pelosok Indonesia. Dia lakukan Al-Quran. Sekali naik cetak ribuan itu. Qurannya dibagi gratis, dikirimkan secara gratis juga. Dakwah itu. Di setiap hamba Allah yang beriman, apapun profesinya, itu mendapat panggilan untuk berdakwah. Menunjukkan tentang nilai-nilai keislaman yang mengandung keteduhan, kesejukan, kedamaian. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jika seandainya sudah tidak ada lagi yang mau menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadirkan hamba Allah yang lain yang muncul dan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dakwah ini tugas mulia, tetapi mereka yang berdakwah jangan merasa diri mereka mulia. Harus merasa ini sebagai suatu kewajiban yang harus diemban. Dan mereka yang sungguh-sungguh dalam dunia dakwah tersebut, pasti Allah bantu. Pasti. Itu kan kata Nabi, ihfadillah yahfadka. Jagalah kalian akan Allah, maka Allah akan jaga engkau. Pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada kisah seorang sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair. Ini kan dai-nya Rasulullah nih, Mus'ab bin Umair. Dai-nya Rasulullah. Jadi sebelum Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain itu masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, itu Nabi kirim lebih dahulu Mus'ab bin Umair sebagai dutanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikirim ke Madinah. Tugasnya apa? Disuruh dakwah sama Nabi. Jadi Mus'ab bin Umair setelah dia masuk Islam, Nabi melihat Mus'ab bin Umair ini seorang laki-laki yang piawai dalam bertutur kata. Diplomasinya sangat bagus. Orangnya santun. Wajahnya tampan. Gagah orangnya. Ya. Anak orang kaya raya. Hidup melimpah hartanya. Tapi dia tinggalkan semua kesenangan itu. Mus'ab bin Umair itu dahulu sebelum dia masuk Islam, itu dikatakan sebagai trend centernya kota Mekah. Pemuda-pemuda kota Mekah itu suka lihat apa yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Apa yang dikenakan oleh Mus'ab bin Umair. Dilihat itu. Yang dia pakai apa, yang dikenakan apa. Kalau dia lewat wangi Mus'ab bin Umair. Masuk Islam. Semua kemewahan ditinggalkan. Nabi suruh berangkat ke Madinah. Berangkat. Berdakwah di sana. Awal-awalnya Mus'ab bin Umair berdakwah di sana enggak mudah. Berhadapan dengan berbagai macam bentuk ancaman, intimidasi, tekanan, dimusuhi. Bahkan bukan 1-2 kali Mus'ab bin Umair berhadapan dengan hunusan pedang dan ujung tombak. Dan itu memang resiko dakwah seperti itu. Coba perhatikan para nabi-nabi yang Allah utus itu. Apakah mulus-mulus saja dakwah mereka? Kan enggak mulus dakwahnya. Dimusuhi, diintimidasi, banyak yang nyinyir, yang ngejek, menghina, berhadapan dengan orang yang sok tahu tentang agama itu. Iya kan? Jadi kalau sekarang kita ini yang bukan nabi, bukan rasul, berhadapan dengan yang musuh, yang mengejek, yang menghina, yang nyinyir, yang memberikan penilaian semaunya, biasa aja. Nabi saya dulu yang sudah sempurna itu, yang bawanya langsung risalah ilahiyah, langsung itu masih dimusuhi, masih dikecam, masih dicaci, masih dihina. Berhadapan dengan orang-orang yang maunya formulanya harus sesuai seleranya. Kan sekarang ini kadang-kadang kita ketemu dengan saudara kita kaum muslimin yang pinginnya ngatur kita. Dai itu diatur, harusnya dai itu berdakwah sesuai seleranya. Itu kan kayak Bani Israel dahulu. Mereka ngatur nabi-nabi mereka untuk mengeluarkan hukum, peraturan sesuai maunya mereka. Selera mereka. Ini agamanya Allah. Masa sesuai selera mereka? Tapi itu kita hadapi itu pasti. Nah, Mus'ab bin Umair ketemu juga seperti itu. Awal-awal di Madinah. Tapi Mus'ab bin Umair dia piawai dalam berdakwah itu. Terus istiqamah dia, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, tetapi dengan kesejukan. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan 1-2 orang yang masuk Islam. Rombongan yang masuk Islam itu.
Sehingga akhirnya kita kenal ada namanya Bai'atul Aqabah itu. Itu delegasi Bai'atul Aqabah yang akhirnya berangkat dari Yathrib menuju ke Mekah, bertemu Nabi di luar kota Mekah, terus berbaiat di hadapan Nabi, sumpah setia dengan Nabi, berjanji akan melindungi Nabi kalau Nabi keluar dari Mekah dan berangkat masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Itu orang-orang itu adalah orang-orang yang berhasil didakwahi oleh Nabi, didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahi mereka, kemudian mereka tertarik dengan Islam, mereka ingin syahadat di depan Rasul, mereka bertolak. Berangkat mereka ke Mekah. Bertemunya tidak di dalam kota Mekah, karena di dalam kota Mekah masih banyak orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa mengganggu prosesi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pilihannya Mus'ab bin Umair. Jadi jalan dakwah itu pilihannya Mus'ab bin Umair. Dan Allah menolongnya. Bayangkan dia tinggalkan semua fasilitas dan kemewahan. Bahkan tinggal di Madinah. Awal-awalnya Mus'ab bin Umair tinggal di emperan Masjid Nabawi. Sampai Nabi mengatakan, lihatlah Mus'ab bin Umair. Siapa yang tidak kenal dahulu dia di kota Mekah itu. Jadi setelah itu Nabi hijrah masuk ke Madinah. Setelah Nabi masuk di Madinah, Nabi bangun masjid. Masjid An-Nabawi. Setelah Nabi bangun Masjid An-Nabawi, sahabat-sahabat, ada beberapa jumlah sahabat yang tinggalnya di sekitar masjid yang dikenal dengan Ahlus Sufah. Termasuk di dalamnya ada Mus'ab bin Umair. Tinggalkan segala macam bentuk kemewahan di kota Mekah, memilih jalan dakwah, rela hidup sederhana, tapi Allah jaga dia. Karena janji Allah, Allah pasti tolong dia. Itulah yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerja-kerja dakwah ini tidak sama dengan kerja-kerja duniawi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am itu bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra. Tidak ada minta upah. Tidak ada menentukan tarif, enggak ada. Dulu ingat saya di pesantren itu, kiai saya itu kalau ngajarin kita, dikumpulkan santrinya itu di lapangan semuanya itu. Karena jumlah santrinya banyak, ribuan. Kumpulkan di lapangan, dia ceramahin santrinya hampir tiap minggu. Ayat yang sering beliau baca itu, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu yang dia baca. Dia tekankan kepada kita santrinya, ikutilah. Ikuti siapa? Orang-orang yang tidak meminta bayaran. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dunia dakwah bukan dunia entertain. Bukan hiburan. Dunia dakwah itu dunia serius. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika dia naik di atas mimbar menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihmarrat aina, matanya memerah. Suaranya meninggi. Ucapannya serius. Karena itu pesan-pesan yang memang patut didengar dengan serius dan sungguh-sungguh dan ditangkap serius oleh orang yang mendengarnya. Itu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi tetap tidak menghilangkan sisi kelembutannya, kesantunannya, kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita dapat lihat juga dalam surat Thaha, pengikutnya Fir'aun. Ya. Ahli dakwanya Fir'aun lah dikatakan. Tukang sihir itu kan ahli dakwanya Fir'aun. Juru dakwanya Fir'aun. Waktu dia masih mengabdi, mereka itu masih mengabdi sama Fir'aun. Itu Fir'aun bilang sama mereka ketika ajak mereka untuk sama-sama lawan Musa alaihissalam. Itu juru dakwanya Fir'aun bilang sama Fir'aun itu apa? Kami dapat apa dari engkau? Terus Fir'aun bilang apa? Kalian akan menjadi orang terdekat saya. Senang mereka. Di juru dakwanya Fir'aun itu sudah cukup senang ketika Fir'aun bilang apa? Kamu bakal dekat dengan saya. Oh, udah senang banget dekat sama penguasa. Makanya juru dakwah itu jangan bangga dekat dengan penguasa. Jangan. Nanti seperti pengikutnya Fir'aun itu, tukang sihirnya Fir'aun. Dia bilang apa? Kata Fir'aun, kalian jadi dekat sama saya. Pokoknya kalian ring satu saya. Senang mereka. Akhirnya Fir'aun minta tolong apa saja, mereka jalanin. Termasuk berhadapan dengan Musa alaihissalam. Akhirnya berhadapan. Ya, mereka bawa tali-tali itu dilempar, terus tali-tali itu berubah jadi ular-ular kecil. Nabi Musa Allah perintahkan lempar tongkatnya berubah jadi ular besar. Memangsa ular kecil tersebut. Nah, setelah itu, yang terjadi kemudian, tukang-tukang sihirnya Fir'aun ini yang merupakan juru dakwanya Fir'aun ini muncul kesadaran bahwasanya ini yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam kebenaran. Kemudian mereka rame-rame tunduk kepada Nabi Musa, berserah diri kepada Musa alaihissalam dan mengakui kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang menarik ketika mereka mengakui kerasulan Nabi Musa alaihissalam, mereka nggak bilang tuh sama Nabi Musa, kami dapat apa dari engkau? Enggak lagi. Udah berbeda. Sebelum mereka tunduk kepada kerasulan Nabi Musa alaihissalam, mereka masih bersama Fir'aun, mereka bilang apa? Kami dapat apa dari engkau? Wani pironya masih disebut. Ya, tapi ketika mereka muncul kesadarannya, tahu oh ini Rasul ternyata. Buktinya kita tidak bisa kalahkan dia. Nilai-nilai kebenaran ada padanya. Mereka bilang apa? Allah abadikan di Al-Quran. Surat Thaha ayat 73. Inna amanna bi Rabbina. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami. Langsung ngomong gitu. Nggak bilang tuh sama Musa alaihissalam, saya ikut kamu sekarang, saya nggak ikut Fir'aun, saya dapat apa dari kamu? Hei Musa, ini kan kau nanti kan bakal berhadapan sama Fir'aun. Dan Fir'aun kalau seumpamanya Fir'aun dikalahkan, saya dapat posisi apa? Jabatan saya apa? Nggak ada. Ayo kita sama-sama berjuang, kita lawan ini Fir'aun. Sekarang dukungan saya alihkan kepada engkau wahai Musa. Saya dapat apa? Nggak ada. Yang mereka ucapkan inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Itu mereka ucapkan, sesungguhnya kami telah beriman kepada Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Dan agar Dia Allah liyaghfir lana khatayana, mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Yang tadi itu kami berhadapan dengan Musa, melawan Musa, menentang dia, mencoba untuk mempermalukan. Ini kan kesalahan-kesalahan kami. Semoga dengan keimanan kami, kesalahan kami diampuni. Waktu itu Fir'aun bilang sama
mantan tukang sihirnya ini, mantan juru dakwahnya ini. Apa kata Firaun? Saya akan basmi kalian. Saya akan potong tangan kalian, kaki kalian, saya akan siksa kalian, saya akan buat kalian mati. Itu kan ancaman. Dan Firaun kalau dia sudah ancam begitu, dia bakal lakukan. Karena dia merasa dia penguasa tertinggi dan bisa berbuat apa saja. Tetapi itu mantan tukang sihir itu, mantan juru dakwahnya Firaun itu, nggak ada yang gentar tuh. Jadi berbalik mereka menjadi juru dakwahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Mereka ya, merasa menyesal telah melakukan sihir itu. Mereka berharap Allah mengampuni kesalahan mereka yang terdahulu itu. Dan ancaman Fir'aun itu tidak berlaku bagi mereka. Mereka katakan, Wallahu khairun wa abqa. Allah itu jauh lebih baik. Apa? Pahala. Jauh lebih baik pahalanya, ganjarannya. Fir'aun kan bilang, kalau ikut saya kalian dapat A, B, C, D. Tetapi mereka katakan apa? Wallahu khairun. Allah itu jauh lebih baik. Pemberiannya, pahalanya, ganjarannya. Ditawarin kata Fir'aun, balik lagi ke sini aja. Ngapain ikut Musa? Dia nggak dapat apa-apa. Wallahu khairun. Fir'aun ancam lagi, kalau begitu saya bunuh kalian. Saya matikan kalian, saya potong tangan kalian, potong kaki kalian. Karena pengkhianatan kalian, kata Fir'aun. Wa abqa. Allah lebih jauh kekal. Enggak apa-apa engkau ambil nyawa kita, engkau bunuh kami. Ada Allah. Kau bisa bunuh kami, kamu bisa bunuh kami sekarang, tapi kau juga tidak kekal. Mereka lawan itu. Mereka lawan tuh Fir'aun. Jadi kalau sudah pilih jalan dakwah, itu yang dilakukan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak membutuhkan kita, yang membutuhkan malah kita. Allah tidak membutuhkan kita, malah kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, kalau seorang hamba Allah, dia benar-benar menjaga Allah, Allah pasti jaga dia. Dan jika dia benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya sekedar menjaga dia, Allah bakal menjaga sampai anak turunannya. Ya. Ada banyak kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya kepada orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Punya suami namanya punya suami namanya Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ini adalah ayah daripada Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim menikah sama Malik bin Nadar. Punya anak Anas bin Malik. Ketika dakwah Islamiyah sampai kepadanya, Ummu Sulaim memilih jalan Islam. Masuk Islam. Suaminya yang bernama Malik ini tetap kafir. Diajak sama Ummu Sulaim, ayo masuk Islam. Ikut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolak mentah-mentah. Karena Malik bin Nadir ini tukang minum. Dia bilang, kalau saya diajak masuk Islam, itu ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum. Nanti kalau saya masuk Islam, nggak bisa minum. Memang orang yang doyan minum, dia tolak. Akhirnya Ummu Sulaim memutuskan kalau begitu kita pisah.
karena sudah tidak satu akidah. Bisa. Hiduplah Ummu Sulaim bersama putranya Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ikut ibunya. Lalu satu hari, ya, ini kejadian di Madinah ini. Ya. Suatu hari Abu Talha, salah satu orang kaya di kota itu, ingin meminang Ummu Sulaim. Suruhlah, ya, dia suruh teman-temannya bawa emas, bawa perak ke Ummu Sulaim untuk ambil hatinya. Ya, pendekatan ini PDKT nih, kirim, antar. Ditolak. Disuruh bilang bawa pulang. Kata Abu Talha, oh mungkin kurang ini. Kali kedua dikirim lagi, lebih banyak. Dikirim balik juga. Kali ketiga lebih banyak lagi. Emas, perak, perhiasan, segala macam diantarin. Ini biar wah jadi senang. Ummu Sulaim nolak lagi. Akhirnya Abu Talha bilang sama orang yang datang antar itu, coba tanya sama dia, dia maunya apa sih? Berapa banyak yang dia inginkan hingga akhirnya dia memutuskan mau menerima pinangan saya. Di Abu Talha nih pantang mundur nih, karena dia sudah jatuh hati banget sama Ummu Sulaim. Akhirnya Ummu Sulaim bilang, saya tidak terpengaruh dengan harta dia yang begitu banyak. Yang saya mau hanya satu, jika benar-benar dia hendak menikahiku, dia ucapkan dahulu 2 kalimat syahadat. Itu sudah cukup bagiku untuk dia meminangku. Itu ucapan siapa? Ummu Sulaim. Berarti apa nih Ummu Sulaim? Dia jaga Allah enggak? Dia jaga banget. Dia jaga banget. Enggak terpengaruh loh sama itu. Enggak ada tuh, terima dulu deh. Uangnya terima dulu, nanti baru dibujuk masuk Islam. Enggak, dia tolak semuanya. Islam dulu deh. Akhirnya Abu Talha termasuk salah satu dari rombongan yang Bai'atul Aqabah yang kedua itu, yang berangkat ke Mekah itu, nemui Rasul itu, terus berbaiat itu, masuk Islam itu. Yang menurut riwayat ketika Abu Talha datang temui Nabi, Nabi lihat wajahnya, kata Nabi, aku melihat ada cahaya terang di wajahmu wahai Abu Talha. Kaget Abu Talha, dia belum ngomong nih, belum bilang mau syahadat. Nabi langsung bilang begitu, terus langsung dia menghadap Nabi, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pulang langsung pinang Ummu Sulaim. Sehingga dikatakan dalam sejarah Islam, tidak ada mahar yang paling mahal, paling indah, paling mulia, kecuali pada saat itu adalah maharnya Abu Talha. Maharnya Ummu Sulaim, maharnya Ummu Sulaim yaitu Abu Talha melamarnya dengan menggunakan 2 kalimat syahadat. Diterima. Menikahlah mereka. Menikah, hidup bersama. Akhirnya jadi siapa dia? Jadi ayah tirinya Anas bin Malik, ya kan? Jadi ayah tirinya Anas bin Malik. Lalu Ummu Sulaim mengandung, punya anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki itu ternyata meninggal di usia kecil. Anak laki-lakinya itu meninggal di usia kecil. Yang kisahnya saya rasa jamaah sekalian pernah dengar, kisah tentang Ummu Sulaim dan Abu Talha. Yang Abu Talha keluar, pergi sejenak, sebentar keluar, ada urusan di luar. Kemudian Ummu Sulaim, anak mereka sedang sakit, kemudian meninggal dunia. Abu Talha pulang tanya gimana kondisi anak kita, apakah dia sudah mendingan, apakah sudah sembuh. Kata Ummu Sulaim, dia sedang tidur nyenyak di kamarnya, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya, padahal udah meninggal tuh. Maksudnya Ummu Sulaim begitu kuat itu. Dia tetap melayani suaminya, kasih makan makanan yang enak, tidur bersama suaminya. Besoknya baru pagi-pagi baru dia cerita,
Dia tanya baik-baik lagi sama suaminya, bagaimana kalau semuanya kita punya, ada orang titip barang berharga sama kita, orangnya mau datang ambil, terus kita tahan, boleh tidak? Oh nggak boleh, harus diberikan, itu barang milik orang itu. Nah ini anak kita miliknya Allah, titip sama kita, terus diambil. Kita harus ridho katanya. Kaget Abu Thalha, kata Abu Thalha, kau tidak ceritakan padaku dari tadi, malah engkau sempat masih melayaniku, menghidangkan makanan bersamaku. Abu Thalha langsung datang temui Nabi, cerita sama Nabi. Terus Nabi tanya, apakah tadi malam kalian berdua seperti sepasang pengantin baru? Ya, betul. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang wahai Abu Thalha, Allah langsung ganti. Ummu Sulaim bakal mengandung lagi, punya anak laki-laki. Ternyata benar, punya anak, mengandung lagi, punya anak laki-laki. Ummu Sulaim ketika punya anak, Ummu Sulaim langsung, dia tidak bawa kemana-mana kecuali bawa ke Rasulullah. Langsung minta ditahnik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Abi Thalha. Nama anaknya. Dan apa yang terjadi? Lihat ya, wanita yang kebersamaannya dengan Allah, dan Allah bakal jaga dia. Dari Abdullah bin Abi Thalha ini, anaknya punya anak 10 orang, 10-nya hafal Quran semuanya. 10-nya hafal Quran semuanya. Kemudian dari 10 yang hafal Quran itu 5 ahli hadis. Berarti siapa ini mereka ini? Cucu-cucunya Ummu Sulaim. Ya. 10 hafal Quran, 5 ahli hadis. Ada Ishaq, ada Ismail, Yakub, Abdullah, ada Amr. Di antara 5 ini, yang ahli hadis ini, ada namanya Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha yang nantinya merupakan gurunya Imam Malik rahimahullah. Yang Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita orang yang jaga hubungannya dengan Allah. Allah tidak hanya sekedar jaga dia, Allah jaga turunannya. Coba lihat dalam surat Al-Kahfi itu, kisah Nabi Khidir yang membangun rumah 2 anak yatim. Rumah 2 anak yatim yang dibangun oleh Nabi Khidir alaihissalam itu. Kenapa dibangun? Alasan Nabi Khidir apa? Abuhuma salihah kan? Ayah daripada 2 anak ini orang soleh. Yang rumahnya ini hancur, kemudian Nabi Khidir membangunnya dengan harapan ini harta-harta yang terkandung di bawah tanah di rumah itu dapat dimanfaatkan oleh 2 orang anak yatim ini. Mereka tidak tahu. Jadi penyebab anak yatim ini, 2 orang anak yatim ini mendapatkan kemanfaatan, penyebabnya bukan kesalehan mereka loh. 2 anak yatim ini bukan orang soleh, tapi ayahnya orang soleh. Akhirnya anaknya dapat imbasnya. Jadi orang tua yang merawat kesalehannya, yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, turunannya itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu nanti anak turunan kita seperti apa nanti. Akan hidup di dunia yang seperti apa? Kondisi yang seperti apa? Akhir-akhir ini kita sering berbicara, nanti gimana ya? 30 tahun akan datang, gimana ya 50 tahun akan datang? Gimana nanti anak turunan kita ya? Kalau sudah, kan suka kita bilang, kalau kondisi sudah seperti sekarang ini, gimana nanti ya anak cucu kita ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terjawab dengan ini. Yaitu ketika kita, jadi kita bisa menyelamatkan anak cucu kita itu, bisa kita selamatkan dengan cara apa? Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah, Allah bakal jaga anak turunan kita.
Jadi kita masih bisa berusaha walaupun kita tidak ada bersama mereka. Mungkin cicit kita ketika lahir kita udah nggak ada, tetapi kita masih dapat melakukan usaha dari sekarang untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Jaga Allah. Jaga agama Allah. Jaga syariat Allah. Jaga ketentuan Allah. Jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut berikutnya. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau hendak minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya sama Allah. Manusia itu kadang kasih, kadang tidak kasih. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti kasih. Bahasannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat. Ya muyassir kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana ighfir lana wal ikhwal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.